Halo, selamat datang kembali di RGA Vlog Official. Jadi kali ini saya akan membahas film yang sama-sama kita tunggu tentunya, berjudul Haliporat. Nah, teman-teman pasti tahu dari judul film ini asalnya dari mana? Nah, betul, film dari Filipina. Diceritakan di dalam sebuah desa, hidup seorang janda beranak satu yang kedua-duanya itu sangat cantik jelita, baik ibunya maupun anaknya. Di mana ibunya ini adalah seorang pengrajin dari bahan baku tanah dan anaknya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Singkat ceritanya ada seorang ustadz gadungan yang berusaha memanfaatkan akan situasi ini. Semacam sambil menyelam minum air sih. Seperti apa ceritanya? Inilah alur cerita Haliporat bersama saya RGA Vlog Official. Setiap harinya dilalui hanya berdua seperti keluarga pada umumnya. Di sela makan malam, Gin bertanya kepada ibunya, apakah ibu tak berniat untuk jatuh cinta lagi? Tapi ibunya berkata, aku nggak kepikiran, cukup ada kamu di sisiku, aku sudah bahagia. Ibunya bertanya balik, apakah kamu punya pacar? Dan sambil mengingatkan pesannya, selesaikan dulu pendidikan, baru pikirkan pacaran. Dan ibunya menyarankan untuk pikir-pikir pilih Gabo sebagai pacarnya karena menurutnya dia baik, tapi dia menjelaskan bahwa dia sudah seperti abang saya. Keesokan harinya sepulang dari sekolah, Gin diajarin oleh temannya cara menghisap terong yang benar. Yang notabene sebenarnya Gin tidak tahu caranya, namanya juga cewek polos. Sembari menolaknya, selepas temannya pergi malah dia ikutin tutorialnya. Tiba-tiba jatuh dan tiba-tiba Jerik si Ustaz Cabul ini muncul entah dari mana dan berikan sapu tangannya. Ging yang baru pertama kali mendapatkan perhatian dari cowok langsung membuatnya jatuh hati dan si Jerik berdalih bahwa dia seperti keponakannya. Akhirnya Gabo sudah menjemput Gin dan Gabo menanya siapa laki-laki itu. Di tempat lain ibunya ke pasar membeli bahan makanan dan sempat digoda oleh pria di sana. Sesampai di rumah, Gin menceritakan bahwa pembakaran di usaha ibunya sudah mulai masuk di kamarnya dan sering kepanasan dan membuka semuanya. Dan mulai membayangkan bercocok tanam dengan pria yang memberikan sapu tangan padanya sampai menggesek-geseknya. Keesokan harinya dia kembali menunggu berharap si Jerik hadir lagi di tempat itu sambil memegang sapu tangan pemberiannya. Namun dia tidak datang dan seperti biasa dia kembali dijemput oleh si Gabo dan tidak langsung pulang ke rumah, namun singgah di tempat taman di tengah hutan. Ging lalu menulis kisahnya di buku hariannya tentang si laki-laki yang sebenarnya mesum itu dan di si Gabo hanya terlihat pusing melihatnya. Sesampai di rumah, Ging meminta Ising untuk bersepeda sebentar sembari ibunya juga mengatakan bahwa ada sesuatu yang mau dia bicarakan. Tapi selepas pulang dari bersepeda saja, Ging akhirnya bersepeda dan di tengah perjalanan Ging terjatuh dan siapa sangka si Erit pada saat itu kembali untuk menolongnya. Betapa bapernya Ging pada saat itu. Dan dia hanya menunjukkan kekagumannya kepada Jerik. Jerik yang cabul berpura-pura nanya, emang kamu kenal saya? Ging bermaksud untuk mengembalikan sapu tangannya, tapi dia bilang simpan saja. Astaga, sembari si Jerik mengeluarkan ayak. Tambah jatuh hati tuh si Ging. Sepulang dari itu Ging menemui Gabo dan menceritakan bahwa dia memang suka sama si Jerik itu. Gabo menasihati agar tidak terburu-buru apalagi sama orang yang baru dia temui, apalagi dia sudah tua, dia cocoknya jadi ayah kamu atau paman kamu. Gabo kembali menyatakan cintanya kepada Ging, tapi lagi-lagi dia ditolaknya karena Ging menganggap dia adalah abahnya sendiri. Siapa sangka setelah sampai di rumahnya, Ging diperkenalkan oleh seorang pria oleh ibunya yang ternyata adalah si Jerik. Wah, betapa soknya, apalagi dia pasti ada hubungan sama ibunya sendiri. Singkat cerita, dia makan malam dan Gin yang sudah kesal akan kejadian itu mengatakan, emang ibu kenal dari mana? Ibunya menjelaskan, aku kenal waktu di kota. Dan untuk mengambil hati Gin, dia menjelaskan arti nama Gin yang baik. Habis makan, Gin berada di kamarnya sambil memegang sapu tangan dengan rasa kesal yang mendalam akan kejadian ini. Dia mendengar suara ibunya yang lagi enak-enak dan bercocok tanam dengan Jerik. Dia merapatkan telinganya ke tembok sambil mengikuti iramanya. Pagi harinya setelah Ging bangun, dia menuju dapur untuk mengambil air minum. Taunya ternyata dia malah mengintip Jerik yang lagi mandi. Sambil melihatnya dia hampir ketahuan. Refleks, dia langsung lari dengan kebingungan menuju tempat ibunya. Ibunya bertanya, nak kenapa belum berpakaian?
Ibunya akhirnya menjelaskan siapa itu Jerik lebih jauh. Dan Gim mengatakan kepada ibunya bahwa apapun pilihan ibunya dia mendukungnya karena ibunya berhak bahagia. Jerik datang dan mereka menjelaskan bahwa mereka sudah pacaran. Mahal, nasabi mo na ba sa Ging kanya? akhirnya menemui Gabo untuk menjelaskan semua tentang ibunya dan Jerik. Gabo yang mendengar itu sontak ketawa karena lucu penjelasannya. Karena kesal, Gim bilang, aku tak akan pernah bersamamu dan pergi. Tahu-taunya ada wanita yang sepertinya dia sudah jatuh hati kepada Gabo sebelumnya. Malah langsung bercocok tanam. Dan lucunya pada saat bercocok tanam, Gabo malah menyebut nama Ging. Hal ini pastinya membuat marah si wanita itu. Rusak deh momennya. Ging yang pulang ke rumahnya langsung menuju tempat ibunya untuk membuat kerajinan. Malah yang dilihat adalah Jerik yang tidak pakai baju. Malah dia sange, astaga, dia tidak menyadari dia mencium tanah. Itu layaknya terong. Pagi harinya Jerik kedatangan jemaat dan Ging melihatnya yang baru bangun. Jerik yang dari awal sudah ada niat bejat semakin memanfaatkan situasi yang ada untuk curi-curi pandang. Ditambah ibunya semakin memuji Jerik di depan anaknya. Ging hanya melotot dan terpesona melihatnya. Ibunya pun minta izin bahwa dia akan pergi sebentar di kota untuk mengurus bisnisnya. Dan singkat cerita, pada malam itu Ging kepanasan. Tapi yang salah kenapa harus keluar kamar dengan kondisi tanpa busana? Dia menuju ke kulkas ambil es batu tapi malah sange dan menggunakan es batu sebagai korban. Tiba-tiba Jerik keluar juga tanpa busana. Astaga, betul bingung ini film. Esok paginya ibunya berangkat ke kota. Jerik mulai melancarkan aksinya dengan memasak makanan berdalih dia sering lakukan pada saat di seminar. Dan Jerik tidak canggung untuk memegang tangan Ging. Sambil tatap-tatapan dia memegang tangannya dan pada akhirnya Ging bermaksud menunjukkan hal yang dilakukan jika dia bosan adalah ke tempat ibunya. Di dalam tempat itu Ging sambil mengajari Jerik malah Jerik sudah akan melakukan aksinya dan mulai berdiri memeluk Ging dari belakang. Sontak Ging geli dan merinding. Sesekali Jerik mencium aroma lehernya Ging. Pada saat itu Ging sempat menolak dan ajakan itu. Namun Jerik berdalih bahwa nama agama bahwa ini adalah rezeki dan tidak boleh ditolak. Dan pada akhirnya terjadilah aksi cocok tanam dengan mesranya. Sembari bercocok tanam dia dipergoki oleh Gabo dan dia langsung menghentikan aksinya. Jerik meyakinkan bahwa bukankah ini yang kamu inginkan juga? Ging bertanya, bagaimana dengan ibuku? Ibumu tak akan pernah tahu selama kamu tidak ngomong. Nasaktan. Sehabis bercocok tanam, malah main lagi di toilet saat Ging lagi mencuci sidinya. Betul-betul tak habis pikir. Berdalih, maafkan aku tidak bisa menahannya. Sambil bercocok tanam, ibunya ternyata pulang lebih awal dan tidak sama sekali curiga karena mereka berdua main cantik. Dengan suasana mencengangkan, mereka keluar di tempat berbeda seakan-akan habis mandi. Ibunya pun bertanya, bagaimana kabar kalian berdua? Kamusta naman kayo dito? Dengan terbata-bata mereka menjawabnya. Jerik kembali mengingatkan untuk jaga rahasia mereka. Ging menemui Gabo yang sudah melihat dia melakukan sama Jerik pada malam harinya. Gabo hanya terdiam lesu sambil menangis. Ging mengatakan, tolong jangan bicara sama siapa-siapa akan hal ini. Tolong, dia berjanji akan berikan kepuasan kepada Gabo juga. Ging tak berpikir panjang, dia memberikan semuanya kepada Gabo. Akhirnya dia bercocok tanam sambil berpelukan. Tulungan mo ako, please. Di rumah, Ibu Libai, ibu dari Ging bersama Jerik memadu kasih bersama sambil berpelukan. Ging melihatnya. Entah apa yang merasuki Ging, setiba di kamar dia langsung pakai lipstik sambil muka kesal. Mungkin dia cemburu melihat ibunya bersama Jerik. Jerik kembali masuk ke kamar Ging dan menjelaskan dia selalu memikirkannya. Ging yang begitu polos percaya saja. Tak lama ibunya datang untuk mengajaknya makan. Yang ternyata di dalam kamarnya juga ada si Jerik yang si laki-laki bejat. Sembari makan ternyata muka Ging pucat dan mulai mual. Akhirnya dia pingsan. Singkat cerita akhirnya dia diketahui hamil. Dan ibunya sangat marah besar akan kejadian itu dan bertanya siapa yang melakukan ini. Dan memang sudah diwanti-wanti sebelumnya sama ibunya. Keesokan harinya dia menemui Gabo dan menceritakan semuanya. Dan Gabo karena saking cintanya dia bersedia untuk bertanggung jawab. Gila kan? Pihak keluarga Gabo datang ke ibunya untuk menikahkan mereka dan bertanggung jawab sampai anaknya lahir. Ibunya sempat menolak tapi apa boleh buat. Semuanya sudah terjadi, akhirnya dia diterima.
Akhirnya mereka sekamar layaknya suami istri. Gin dan Gabo, tapi meski Gabo sudah bersedia bertanggung jawab, ternyata Jerik tak berhenti melakukan aksinya dan Gin tidak memberontak, sungguh tidak masuk akal. Hal ini terus menerus berlanjut sampai pada akhirnya ketahuan sendiri oleh ibunya dan Jerik diusir dan akhir yang sangat kejam dari cerita ini. Saksikan selengkapnya di link deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ya. Terima kasih. Selanjutnya kita mau bahas apa lagi teman-teman? Komen di bawah video ini.